Perjalanan selalu tentang kebersamaan, berjalan beriringan, memberikan perhatian satu sama lain, berbagi tawa dan keceriaan, serta saling menopang ketika yang lain membutuhkan kekuatan, saling merangkul di dalam kebahagiaan, dan saling menyemangati walau tubuh sendiri sudah lelah. Gunung Gede menjadi salah satu bagian perjalanan dari hidup kita. Namun, episode petualangan kita masih panjang, kawan. Tetaplah hangat seperti ini, karena kita tidak tahu kapan kehangatan ini akan diambil oleh Tuhan. Mari menikmati momen-momen indah ini dalam kebersamaan. Selamat datang di channel YouTube Mama Rimba. Enjoy the trip! Di tengah hujan yang mengguyur, kami masih semangat untuk melanjutkan perjalanan. Waktu yang masih pagi membuat kami ingin terus melangkah agar kami segera sampai ke tujuan kami, yaitu alun-alun Surya Kencana. Dan kami masih berharap hujan ini akan segera meredah. Pada pukul 7 kurang 7, kami tiba di pos 1. Pos 1 ini adalah pusat informasi dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Di sini kita bisa melihat apa saja yang menjadi flora dan fauna yang ada di Gunung Gede Pangrango. Dari pos 1 kita lanjut langsung ke pos 2. Nggak pakai istirahat dulu di pos 1. Karena tadi sudah istirahat di pos 2 Yangan. Dari pos 1 ini, menurut saya treknya masih tergolong landai. Hanya saja kita perlu berhati-hati jika hari hujan seperti ini, karena treknya akan menjadi sedikit licin. Di sini kami beberapa kali berpapasan dengan warga lokal yang sedang menuju warungnya masing-masing. Jadi tadi ngobrol sama akang-akang yang jualan di sini, katanya di sini ada 35 warung. Sampai ke puncak pun masih ada warung. Ya, Gunung Gede adalah salah satu gunung dengan warung yang terbanyak. Di sepanjang jalur, terutama di setiap posnya, akan ada warung yang menjual berbagai makanan. Jadi, jika Anda ingin naik Gunung Gede, tidak perlu khawatir kekurangan logistik. Yang terpenting, bawa banyak uang tunai, karena di sini tidak menerima pembayaran QRIS. Hehehe. Mantap. Mendekati pos 2, trek berubah menjadi sedikit lebih menanjak dan dipenuhi dengan akar-akar pohon. Salah satu karakteristik dari jalur Gunung Gede ini adalah treknya yang sangat lebar dan jelas. Jadi menurut saya, sampai pos 2, trek Gunung Gede masih sangat ramah untuk pemula. Kami merapat ke pos 2 pada pukul 7.30 pagi. Pos 2 ini dinamakan Legok Lenca. Tempatnya sendiri sangat luas dan dihiasi dengan akar-akar pohon yang sangat besar yang bisa dijadikan sebagai tempat Kita duduk. tiba di pos 2 guys. Legok Lenca. Ketinggian di 1994. Tidak beristirahat lama, kami segera melanjutkan perjalanan untuk mengejar anggota tim lain yang sudah jauh di depan. Sombong amat. Oke. Kita tiba di pos 3 Buntut Lutung 2258 MDPL. Pada pukul 9 pagi, kami tiba di pos 3 Buntut Lutung dengan ketinggian 2258 mdpl. Dari pos 3 kita lanjut ke pos 4. Gak pakai istirahat lama karena hujan dan kita harus mengejar tim yang udah jauh di depan. Hujan yang kami harapkan mereda ternyata kian deras. Terus terang, kami sedikit susah melangkah karena tanah dan bebatuan menjadi sangat licin. Ditambah lagi, trek yang semakin lama semakin sulit. Konon katanya, dari pos 3 menuju pos 4 adalah yang tersulit dibandingkan dengan trek-trek yang lain. Dan benar saja, di depan kami sangat banyak sekali tanjakan-tanjakan ekstrim. Dan kita harus ekstra hati-hati karena di sini banyak sekali akar-akar pohon yang merambat. Jika kita lengah, kita bisa tersandung dan terjatuh. Oh iya, sekedar informasi, Gunung Gede sendiri memiliki 3 jalur pendakian, yaitu jalur Cibodas, jalur Gunung Putri, dan jalur Sela Bintana. Dan jalur Gunung Putri ini merupakan jalur yang terpendek dibanding yang lainnya.
Karena itu, jalur ini masih jadi terfavorit untuk kalangan pendaki yang ingin ke Gunung Gede. Kita tadi melewatin jalur ini, itu jauh banget. Dan sekarang udah tiba di pos Bayangan, mau menuju pos 4. Kami memutuskan untuk beristirahat sedikit lama di pos Bayangan menuju pos 4. Waktu menunjukkan pukul 9.40 pagi. Setelah beristirahat 15 menit, kami melanjutkan perjalanan lagi. Kali ini hujan sedikit mereda walaupun belum benar-benar berhenti. Dan kabut mulai datang dan pergi, silih berganti. Terus terang, dalam kondisi seperti ini, saya salut dengan Ika dan Dita. Walaupun ini adalah momen pertama kali mereka naik gunung, mereka sama sekali tidak mengeluh. Fisik mereka memang terasa lelah, tapi mental mereka sekuat baja, luar biasa. Pada pukul 10.15 kami tiba di pos Bayangan Lawang Saketeng. Namun kami tidak beristirahat lama dan segera melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Kita tiba di pos 4. Nggak ada simpang Maleber. Ketinggian 2.620 mdpl. Kami merapat di pos 4 pada pukul 11.05 menit. Kami bersyukur karena bagian tersulit telah kami lewati. Dari pos 4 ini, treknya menjadi landai dan hujan yang menerpa kami sepanjang jalan tadi hilang ditelan kabut. Sampahnya banyak banget. Ayo dong, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di gunung, dibawa pulang dong. Mana sih? Keren-keren naik gunung tapi nyampah. Nggak banget. Akhirnya, pada pukul 12 tepat, kami tiba di pos 5, Alun-Alun Timur, Surya Kencana. Jujur, ketika sampai di sini, saya sedikit terharu. Oh, keren. Saya tidak menyangka bisa sampai ke titik ini bersama teman-teman saya yang lain. Mengingat perjalanan kami selama lebih dari 6 jam tidaklah mudah. Kami larut dalam euforia sederhana. Bang. Mana yang lain? Keren. Selang beberapa menit, anggota tim terakhir kami tiba. Itu artinya 13 orang dari kami berhasil sampai ke alun-alun Timur Surya Kencana. Namanya siapa, Mbak? Aku Lisa. Nama aku? Kalib. Kali. Semester berapa nih? Beliau 7. Aku semester 7. Wah, semangat. Ya, semangat skripsi, keren. Keren, kalian keren. Setelah melakukan selebrasi, sembari menunggu porter dan guide kami yang tertinggal di belakang, kami mengisi waktu dengan membuat konten. Kita menuju alun-alun barat. Alhamdulillah cuaca udah mulai pelan-pelan cerah. Doainnya semoga cuacanya cerah sampai besok. Karena ke puncak tetap cerah. Alun-alun Surya Kencana ini berada di ketinggian 2.750-an mdpl. Itu artinya kami hanya membutuhkan 200-an mdpl lagi untuk mencapai puncak Gunung Gede. Dengan ketinggian ini menjadikannya padang savana yang sangat luas dan tanaman edelweiss menghiasi di tiap sudutnya. Dari alun-alun timur menuju alun-alun barat hanya dibutuhkan waktu sekitar 30-45 menit. Sayangnya ketika kami tiba di tempat kami akan berkemah, tendanya belum sama sekali siap. Saya tidak tahu pasti alasannya kenapa porter dan guide kami sampai seteledor ini. Kami pun membantu porter untuk mendirikan tenda agar segera bisa beristirahat. Dan setelah tenda berdiri, hujan pun turun dengan deras. Nyaris sekali. Jadi tenda, tapi hujan deras. Tendanya belum berdiri sempurna. Masih ngantuk. Iya, dan belum makan. Walaupun tenda yang kami tempati belum berdiri sempurna, setidaknya kami bersyukur kami tidak kehujanan di luar. Setelah hujan berhenti, kami pun segera membereskan barang-barang,
memperbaiki tenda yang belum berdiri sempurna, memasak makanan ala kadarnya, dan menuju mata air untuk membersihkan diri. Sumber mata air di sini cukup banyak, dan di dekatnya terdapat musola dengan bangunan seadanya. Kita udah di tenda setelah hari yang hektik banget. Pada pukul 7 malam, kami memutuskan untuk istirahat. Besok, setelah sholat subuh, kami akan menuju puncak Gunung Gede. Saya berdoa semoga besok cuaca cerah. Persiapan ke puncak. Sembari bersiap-siap untuk summit attack, saya menyempatkan diri untuk sarapan ala kadarnya. Roti burger dan teh hangat menjadi menu kami kali ini. Tidak lupa juga kami melakukan pemanasan sebelum memulai pendakian kami. Tujuannya selain untuk aklimatisasi, juga meminimalisir cedera pada kaki. Kami juga menyempatkan doa bersama agar diberi kelancaran dalam pendakian kami kali ini. Setelah doa bersama dan melakukan briefing sebentar, kami memulai pendakian kami tepat pada pukul 5 pagi. Alhamdulillah, walaupun langit gelap tanpa bintang, setidaknya cuaca cukup cerah. Kompos. Ntar lagi kita sampai ke puncak. Walaupun kami tidak mendapatkan golden hours, tapi kami masih semangat untuk sampai ke puncak. Di sini Ika sedikit kesulitan, tidak jadi masalah, karena ini adalah pendakian pertamanya. Kami memaklumi. Yang jelas, sebagai teman, kami akan menunggunya dan selalu menyemangatinya. Syukurnya, walaupun kesulitan, Ika tidak kehilangan semangatnya. Dan itulah sejatinya mental pendaki. Dan akhirnya, pada pukul 6:20, kami tiba di Puncak Gede, 2958 mdpl. Jauh berjalan penuh rasa. Hingga sampai juga. Waktu di mana ku mulai melangkah bersama. Langkah kaki yang sedari tadi terasa berat, kini seperti melayang, bersamaan dengan perasaan yang campur aduk. Bahagia itu sudah pasti, dan saya juga merasa terharu karena berhasil mengiringi teman-teman saya untuk sampai ke Puncak Gede. Terutama Ika yang pernah berjuang melawan penyakitnya hingga harus dioperasi besar sebanyak 2 kali. Selamat Ika karena telah berhasil melawan keterbatasan itu. Dan selamat untuk kami semua yang sudah berhasil sampai ke Puncak Gede. Yeay! Kata-kata hari ini capek leh. Berjuang bersama itu mengasihkan. Asik. Ternyata kita bisa kalau kita bersama. Luar biasa, Masya Allah. Buru-buru ikan lele nyampe Puncak Gede le. Asik. Satu kata untuk sahabatnya. 2. Ya, apalagi yang lebih solid dari berteman 23 tahun dan berhasil mencapai puncak gunung bersama dengan melawan segala keterbatasan. Bukan hanya berteman secara individu, kami juga berhasil membawa keluarga dan teman-teman terdekat kami untuk mengenal satu sama yang lainnya.
Sulit menjelaskan ikatan apa yang terjalin antara kami setelah pendakian ini. Hanya dalam waktu beberapa jam, kami bisa bertumbuh bersama. Dan alam semesta pun mendukung, seraya memberikan lukisan terbaiknya untuk kami nikmati bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gunung Gede, terima kasih teman-teman. Setelah puas merayakan keberhasilan kami di puncak, pada pukul 7.30 kami turun kembali ke area camp. Sudah tentu perjalanan pulang ini tidak sesulit dengan perjalanan pergi tadi. Hanya saja kita perlu berhati-hati karena banyak dahan pohon yang menghalangi jalan. Dari puncak menuju area camp dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Lagi-lagi saya bersyukur karena cuaca pagi ini sangat cerah tanpa ada kabut sedikit pun. Padahal menurut cerita beberapa hari ini banyak pendaki yang gagal summit dikarenakan cuaca yang tidak mendukung. Lo nyebat sampai ya semampunya. Nyebat lah bahasa aja. Kau nyebat di ini dahan kaku. Ranting. Nyebat tidak, aku udah bahasa Indonesia nya udah. Nabit. Ya, kita sampai ke alun-alun lagi. Kami tiba di alun-alun barat pada pukul 8.20 pagi dan langsung menuju tenda dikarenakan harus segera membereskan barang-barang. Hari ini juga kami akan pulang menuju base camp. Sesampainya di tenda, sembari membereskan barang-barang, kami menyempatkan diri untuk sarapan pagi. Sarapan yang disediakan oleh pihak jasa trip kami kali ini adalah nasi, kentang mustopa, rendang, dan paru balado. Sarapan yang sangat mewah yang cukup mengembalikan tenaga kami selepas dari puncak. Trekking sudah selesai puncak kita, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua summit dengan selamat, foto-foto, turun lagi dengan selamat. Sekarang kita mau pulang kembali ke homestay. Doakan kita selamat. Yang luar biasa, cerah sekali. Dan itu tidak semua orang dapat kesempatan seperti itu. Ini rezeki kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Sekarang kita mau turun. Pada pukul 10 tepat, kami memulai perjalanan kami untuk turun ke base camp. Kami meninggalkan lembah alun-alun Surya Kencana yang begitu cantik dengan banyak kenangan. Semerbak harum Edelweiss mengiringi langkah kami yang terasa berat, lebih berat daripada langkah menuju puncak. Pemandangan seperti ini tidak akan kami temui di kota atau dimanapun selain di gunung. Tapi harus diingat, kita hanya boleh menikmati, tanpa harus mengambil apapun dari sini. Ya, saya masih ingat prinsip-prinsip yang diajarkan oleh senior saya di Mapala dulu, yaitu tidak mengambil apapun kecuali foto, tidak meninggalkan apapun kecuali jejak, dan tidak membunuh apapun kecuali waktu. Prinsip ini harusnya tidak hanya berlaku untuk anggota Mapala, tapi untuk seluruh penggiat alam bebas, terutama pendaki gunung. Semoga kita bisa menjadi pendaki gunung yang bukan hanya sekedar menikmati pemandangan, tetapi juga bertanggung jawab untuk melestarikannya. Kami cukup lama beristirahat di pos 3, menikmati gorengan dan minuman hangat, serta canda tawa yang menghiasi obrolan kami. Iya, yang hitam. Ini Milo bukan, Bun. Ini kopi teh tarik. Setelah beristirahat kurang lebih 20 menit, kami melanjutkan perjalanan lagi. Terus terang, walaupun perjalanan turun ini tidak semelelahkan ketika naik, tapi kaki saya terasa sangat sakit sekali. Itulah alasannya mengapa dianjurkan menggunakan sepatu gunung dengan ukuran melebihi dari ukuran yang biasa kita pakai, agar terhindar dari rasa sakit tadi. Kita sampai di pos ojek. Akhirnya, setelah perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan, kami tiba di pos ojek pada pukul 14.30. Saya bersyukur
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tim kami diberi kesehatan dan keselamatan hingga kami sampai ke titik ini. Walaupun banyak sekali hal-hal di lapangan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami tetap bersyukur. Ya, begitulah hidup. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sejalan dengan kenyataan. Semua akan dikembalikan ke kita. Bagaimana kita menghadapinya dan menerimanya dengan lapang dada. Kami kembali menuju homestay menggunakan ojek. Kali ini, perjalanan pulang menggunakan ojek tidak semenakutkan seperti perjalanan pergi. Mungkin karena medannya hanya turunan dan bukan tanjakan-tanjakan ekstrim seperti ketika perjalanan pergi. Ditambah lagi kami melewatinya pada siang hari. Pemandangan cantik di kanan kiri membuat atmosfer ketegangan berkurang. Oh iya, for your information, untuk naik ojek ini kita hanya membayar sebesar Rp50.000 untuk satu kali perjalanan. Menurut saya, dengan Rp50.000 sangat worth it untuk perjalanan yang kami tempuh menggunakan ojek ini. Hanya dibutuhkan 15 menit untuk sampai ke homestay. Sesampainya di homestay, kami membereskan barang-barang karena hari ini juga kami akan pulang ke kota masing-masing. Hari ke-6, setelah sebelumnya kami mampir ke Tangerang untuk beristirahat semalam, kami melanjutkan perjalanan kami untuk pulang ke Palembang. Kami tiba di Pelabuhan Merak pada pukul 16 dan harus menunggu setengah jam agar bisa naik kapal. Kapal yang perlahan bergerak meninggalkan dermaga menandakan bahwa kami juga harus bergerak meninggalkan kenangan indah kami selama pendakian. Kami harus kembali ke kehidupan kami masing-masing. Suatu saat nanti, ketika kami mulai letih menghadapi kehidupan kami masing-masing, kami akan berkumpul lagi menikmati alam. Alam memang sebegitu dahsyatnya menyembuhkan kesedihan dan memberikan kedamaian. Namun, ketika kita mengenal alam dengan dekat, maka kita akan sadar bahwa alam hanya tempat kita berhenti sejenak. Biarkan alam hanya menjadi tempat bermain kita, dan rumah adalah tempat sebaik-baiknya kita pulang beristirahat. Karena di sanalah ada keluarga yang akan menunggu kita dengan penuh cinta. Terima kasih karena telah menemani kami di trip ini. Sampai jumpa di trip selanjutnya. Salam lestari.